Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, saya kok ingatnya jam 8 ya Allah, jam. Harusnya kan jam 7 ya. Baik, teman-teman, hari ini materi saya melanjutkan materi yang kemarin. File materi slide sudah saya share di Google Classroom ya. Rekaman materi yang kemarin juga sudah saya share. Oke, hari ini oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin. Apakah PR-nya ada kesulitan? Kemarin saya minta Anda melanjutkan pembuktian sifat aljabar pada limit fungsi ya, dengan menggunakan kriteria sequential ini. Ya, jadi kalau pernyataan pertama ini ternyata sama saja atau ekuivalen dengan menyatakan pernyataan yang kedua, yaitu Xn konvergen ke C berakibat, atau jika semua barisan di A yang konvergen ke C berakibat barisan Fxn-nya akan konvergen ke L. Jadi pernyataan 2 ekuivalen dengan pernyataan 1 ya. Oke. Oke, kemarin saya minta Anda membuktikan ini. Ada kesulitan? 1, 2, 3. Caranya sama ya, bahkan kalimatnya pun sama seperti ketika saya membuktikan kemarin yang keempat ya. Oke, ada kesulitan? Sudah di-submit harusnya ya. Sudah di-upload ke Google Classroom ya. Baik, teman-teman, hari ini saya lanjutkan. Saya tidak membahas 1, 2, 3 jika tidak ada kesulitan. Saya lanjutkan ke yang pembagian. Ya, ini. Ini sekali lagi tekniknya hampir sama ketika kemarin saya punya barisan. Barisan Xn konvergen ke X, barisan Zn konvergen ke Z. Maka barisan Xn per Zn akan konvergen ke X per Z dengan syarat Z tidak nol dan barisan Zn adalah barisan positif. Sama seperti ini. Di sini jika saya punya tadi fungsi F konvergen ke L, ini masih lanjutan ini ya, teorema ini, cuman ini saya bagi yang A, kemudian yang B-nya ini. Jadi masih terkait dengan sifat A sebelumnya. Jadi kalau limit F ini maksudnya masih menganggap bahwa limit fungsi Fx ketika X mendekati C itu adalah L ya. Jadi jika itu benar, kemudian fungsi Hx tidak nol ya. Fungsi Hx-nya tidak nol dan H-nya tidak nol, di mana H-nya adalah limit fungsi Hx. Oke, di mana limit fungsi Hx adalah H besar ini. Dengan H-nya sekali lagi tidak nol, Hx-nya bukan fungsi nol, ya, atau fungsi yang bernilai nol. Bukan fungsi yang bernilai nol. Oleh karena itu, maka limit fungsi f per h atau fx per hx, karena kemarin kita punya definisi ini ya, ini fx per hx ya, itu sama saja nilainya dengan fungsi f dibagi h dikenakan pada x dengan hx-nya tidak nol. Oke. Ternyata nilai limit fungsinya juga mengikuti seperti di limit barisan. Jadi limit fungsinya juga L per H. Seharusnya ini sama seperti saya membuktikan kemarin. Tapi coba nanti kita lihat bagaimana pembuktiannya untuk yang pembagian. Oke, sebelum saya mulai pembuktian, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk PR 1, 2, dan 3? Mudah ya, jadi hanya mengikuti trik pada pembuktian yang nomor 4. Jadi kalau kemarin Anda tidak mengikuti perkuliahan, Anda bisa lihat rekamannya ya. Oke, baik, saya izin mematikan video supaya layarnya agak lebar ini. Kalau enggak, oke, sebentar. Oke ya. Baik, untuk membuktikannya saya menggunakan whiteboard ya. Oke, jadi sekali lagi ini caranya sama seperti kemarin saya punya Xn per Zn itu konvergen ke X per Z. Saya cuma tunjukkan bahwa seper Zn-nya konvergen ke seper Z. Nah, di sini
sama saja saya cukup menunjukkan bahwa dibuktikan terlebih dahulu limit X mendekati C, X mendekati C 1 per HX, 1 per HX itu sama dengan 1 per H. Ya, cukup ditunjukkan ini. Sebentar, teman-teman. Oke, untuk membuktikan ini kita gunakan definisi limit fungsi ya. Berarti ini harus berlaku untuk sembarang epsilon positif, ada delta begitu ya. Sama seperti kemarin kita membuktikan ini. Jadi ini membuktikannya berarti sama saja dengan untuk setiap epsilon positif harus ada delta positif. Sedemikian hingga untuk setiap X elemen domainnya ya, apabila ini X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak 1/h X min 1/h kurang dari epsilon. Oke, itu yang akan ditunjukkan ya. Berarti kita mulai dari ambil sembarang epsilon positif. Oke. Ya, perhatikan bahwa di sini sama ya, saya mau lihat bentuk akhirnya ini dulu seperti apa. Jadi nanti kita bisa menentukan strateginya. Jadi kita lihat dulu, perhatikan bahwa ini 1/hx min 1/h itu sama dengan, ya kita samakan penyebutnya berarti h min hx per hx dikalikan h. Teman-teman perlu diingat bahwa h di sini adalah bilangan real yang fix dan tidak nol. Boleh negatif ya. Dia bilangan real yang fix. Jadi artinya tidak berubah-ubah. Oke, bukan variabel bebas. Oke. Ini bentuknya berarti nanti saya kasih tanda bintang begitu. Ya, karena kita tadi tahu apa? Karena limit hx-nya tadi sama dengan h ya. X mendekati C, oke, dan h-nya tidak nol, maka untuk epsilon positif di atas saya punya delta 1 lah misalkan. Hanya nama ya teman-teman. Jadi ini karena ini berdasarkan definisi limit fungsi untuk epsilon positif sembarang, maka ada delta 1 positif. Sehingga apabila 0 kurang dari X min C kurang dari delta 1 berlaku Hx min H kurang dari mutlak H per 2. Oke, saya ambil di sini untuk epsilonnya adalah saya ambil bilangan mutlak H per 2. Jadi epsilon positif sembarangnya adalah ini. Itu ya, H per 2, hanya yang positif. Nah, sekarang berdasarkan sifat nilai mutlak berarti ini kan min H per 2 gitu ya, min H per 2 kurang dari Hx min H kurang dari H per 2. H per 2, oke? Gitu ya. Nah, kalau ke semua ruasnya saya tambah dengan H, maka saya punya H min
mutlak H per 2 kurang dari HX kurang dari H plus mutlak H per 2. Oke, di sini apabila hanya positif ya, maka saya punya apa? Sini ya, kalau hanya positif berarti saya punya setengah H ya, setengah H kurang dari HX kurang dari 3 per 2H. Oke, sekali lagi ini saya mengasumsikan bahwa hanya positif. Karena di sini nggak ada nilai mutlak ya, teman-teman. Jadi kita tidak tahu dia positif atau negatif. Kalau dia negatif berarti nanti gimana? Minus ya, minus min H berarti min 3 per 2H begitu ya. Tapi di sini saya ambil yang positif dulu saja. Oke. Baik. Nah, sehingga ini saya kan maunya seper HX ya. Ini maunya seper HX berarti 2 per 3H kurang dari seper HX. H-nya di bawah ya. 2 per 3H gitu ya. Kurang dari seper HX kurang dari 2 per H. Oke. Nah, berdasarkan bintang ini tadi ya, nanti kita peroleh dari ini. Oke. Karena bintang ini kan saya uraikan ya. Jadi bintang ini sama aja gimana? Nilai mutlak H min HX. Ini sama kemarin ketika saya membuktikan suatu konstanta seper X sama dengan seper C itu loh. Nah, hampir mirip. Ini kan sama saja dengan mutlak HX dikali mutlak H. Oke? Yang mutlak H itu kan udah variabel tertentu. Nah, yang masih kita harus cari adalah 1 per mutlak HX-nya ini kurang dari apa. Gitu kan ya? Oke, saya lanjut ke halaman selanjutnya. Sekarang saya tulis dari bintang tadi ya, diperoleh berarti seper HX min seper H, saya tulis ulang, sama dengan HX min H ya dikalikan seper mutlak HX dikalikan seper mutlak H. Oke. Nah, ini kurang dari ya, ini pasti kurang dari 2 kalinya. Ya, nanti kenapa ada 2? Karena tadi ya, sebentar ini saya tulis dulu. Ini 2 kali mutlak HX min H dikali 1 per, ini dikali ya, 1 per HX dikali 1 per mutlak H ya, mutlak H. Oke ya. Jadi ini kan 1 kali ya, positif ya. Pasti kurang dari 2 kalinya ini. Ini kalau saya kasih nama A begitu. Kalau saya kasih nama A yang saya bulat itu, maka 1A itu kan kurang dari 2A ya. Oke. Oleh karena itu, ini saya kasih nama bintang 2 dulu. Oke, selanjutnya dipilih delta 2 positif sehingga jika X min C kurang dari delta 2, maka HX, karena limit HX sama dengan H ya, HX min H akan kurang dari epsilon per 2. Saya ambil ini H kuadrat ya. Oke. Akibatnya dari bintang 2 itu
Akibatnya dari bintang 2 diperoleh jika dipilih. Jadi kalau saya pilih tadi saya sudah punya delta 1 dan delta 2 ya. Sedangkan saya mau pakai pernyataan dari awal sampai akhir supaya ini penjelasan sama seperti kemarin. Jika dipilih delta itu adalah minimum atau infimum antara delta 1, delta 2 ya. Maka maka satu per HX min 1/H tadi katanya kurang dari 2, ini ya dari bintang 2 ya, 2 kali 1 per HX kali 1/H kemudian dikali HX min H ya. Nah, HX min H ini kurang dari 2-nya tetap 1 per X-nya 1 per HX tadi. Kita lihat tadi 1 per HX saya kurang dari 2 per H. Ini ya. 1 per HX kurang dari 2 per H ya. Berarti ini kurang dari 2 per H. Oke, sebentar. Ada yang salah nggak ya ini? Oh, alah, kok diulang lagi? Sorry. Tadi kan 1/HX itu sudah kurang dari 2 per H ya. Ini berarti harusnya dari sini, mohon maaf ya. Ini dari sini harusnya gini. Mohon maaf, saya ulang ya. Karena 1/HX sudah kurang dari 2 per H ya. Kemudian kali 1 per H. Nah, ini baru HX min H. Nah, berarti 2 per H kuadrat. Nah, makanya di sini epsilon per 2 kali H kuadrat ya. Oke. Mohon maaf ya. Ini saya ulang terus. Berarti dari bintang 2 saya peroleh 2 per mutlak H kuadrat kali HX min H. Nah, ini kurang dari 2 per H kuadrat kali epsilon per 2. Ini ya, dari sini ya. Epsilon per 2 H kuadrat. Oke, ini sama dengan epsilon. Nah, di sini sudah benar bahwa ternyata 1/HX, limit 1/HX itu, ya, limit 1/HX ini sama dengan 1/H. Nah, oleh karena itu, di sini kita berdasarkan, baru di sini baru bisa pakai kriteria sekuensial, ya. Oke, karena ini sudah benar limit fx sama dengan L begitu, x mendekati C, yang ini udah benar, kemudian limit x mendekati C 1/HX sama dengan 1/H. Nah, ini selanjutnya maka berdasarkan kriteria sekuensial ya. Oke, saya tidak ulang prosesnya sama seperti kemarin contoh yang saya buktikan nomor 4 itu. Bukan contoh, yang nomor 4. Jadi ini berarti benar bahwa limit x mendekati C fx dikalikan 1/HX ini sama dengan L dikali 1/H. Atau sama saja mengatakan limit x mendekati C f per HX ini sama dengan L per H. Oke, gitu ya. Jadi hanya ada sedikit tambahan dalam membuktikan yang
Ini ya, yang sifat yang pembagiannya. Jadi kita harus menunjukkan kita harus menunjukkan limit ini dulu, apa namanya? Yang 1/Hx sama dengan 1/H. Oke? Baik, itu pembuktiannya. Oke, saya lanjutkan ya. Diberikan fungsi, ini juga jadi kalau Anda melihat sifat-sifat teorema atau teorema pada limit fungsi, Anda bisa bandingkan di limit barisan. Sifatnya juga ada di situ, bagaimana pembuktiannya pun hampir sama. Jadi buktinya juga hampir mirip ya. Oke, kalau kemarin kita punyanya apa? Kalau saya punya barisan xn gitu kan, terletak antara dua konstanta, kemudian dia konvergen ke X, maka X pasti terletak antara AB gitu kan ya, teorema Apit ya, hampir sama. Nah sekarang di sini, jika fungsi fx ini terletak antara A dan B adalah konstanta real ya, bilangan real, ya ini berlaku untuk semua X elemen A ya, elemen domain fungsinya. Dan ini ada, Anda bisa misalkan kalau nilai limitnya ada berarti misalkan ini L begitu ya. Dan limit ini ada atau sama dengan L, maka ini berlaku. Artinya apa? Maka L itu juga terletak antara A dan B. Ya. Bisa dipahami ini teorema ini ya. Nah, di sini saya mau pakai sifat di barisan, silahkan nanti Anda lihat yang tadi saya sebutkan. Oke, kita lihat buktinya. Misalkan ya, misalkan tadi limit fx-nya sama dengan L ya, X mendekati C. Maka berdasarkan kriteria sekuensial untuk sembarang barisan xn di A yang konvergen ke C, begitu, berakibat apa? Fxn konvergen ke L. Nah, saya pakai sifat pada barisan, saya tulis aja ya. Yang saya maksud adalah berdasarkan sifat pada limit barisan. Sifatnya yang mana? Saya katakan saja ya, karena saya tidak mungkin bolak-balik ini membuka filenya lagi, nanti Anda lihat. Jadi, pernah ada yang sudah kita bahas, kalau saya punya A, Xn kurang dari sama dengan B, begitu, kalau nggak salah, kemudian Xn-nya konvergen ke X, maka nanti X-nya juga terletak antara A dan maka X-nya, X yang saya maksud, terletak antara A dan B. Itu ya, sifat barisan yang saya, limit barisan yang saya maksud. Oke, dan karena Anda lihat di sini fx selalu terletak antara A dan B untuk semua X elemen A. Nah sekarang barisan Xn saya ada di dalam A, artinya apa? Semua anggota-anggota barisan ini elemen A, gitu ya. Oke, akibatnya ini A kurang dari sama dengan Fxn kurang dari sama dengan B. Gitu ya, teman-teman. Jadi karena ini, dan ini berlaku untuk semua A, sedangkan barisan Xn ada di dalam A, berarti Xn elemen A untuk setiap N. Ya, jadi setiap suku-suku barisannya itu anggota himpunan A. Oke, karena barisannya ada di dalam A gitu ya. Akibatnya Fxn terletak antara A dan B. Ini berlaku untuk setiap N. Nah, berdasarkan
sifat pada limit barisan ini ya yang saya katakan itu, maka A kurang dari sama dengan L kurang dari sama dengan B. Betul ya? L tadi siapa? L adalah ini ya. Limit fx. Oke? Benar ya? Jadi benar bahwa A kurang dari sama dengan limit fx kurang dari sama dengan B. Oke. Oke, ada pertanyaan sama di sini? Ini ada juga di barisan ya. Oke, baik. Kita lanjut, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke teorema selanjutnya. Sifat atau teorema Apit. Ini ada juga kan di barisan ya? Masih ingat? Diberikan fungsi, ini ada 3 buah fungsi ya, f, g, h, dan c titik limit a. Oke. Kalau kemarin, ini juga nanti dipakai sifat yang di barisan ya. Masih ingat di barisan Anda punya xn, yn, zn ya. Anda punya xn kurang dari sama dengan yn kurang dari sama dengan zn, kok nggak salah ya? Oke. Dan xn konvergen ke w serta zn juga konvergen ke w, gitu kan sifatnya. Kalau diketahui ini, jadi yn itu terletak antara 2 buah barisan yang konvergen ke bilangan yang sama. Jadi kalau diketahui suatu barisan yn terletak antara 2 buah barisan yang konvergen ke bilangan yang sama, maka akan berakibat yn juga akan konvergen ke bilangan yang sama pula. Jadi akan berakibat yn juga konvergen ke w. Nah, kita mau pakai sifat itu di sini untuk membuktikan bahwa jika saya punya 3 buah fungsi di mana gx terletak antara fx dan hx dengan limit fungsi ketika x mendekati c. Jadi ininya sama, ketika x mendekati c, ya, limit fx dan hx ini menuju L. Jadi sama, nilainya sama, yaitu L. Maka fungsi gx ketika x mendekati c juga, maka dia juga akan sama dengan L. Ya, dalam membuktikannya saya pakai sifat limit barisan yang saya jelaskan tersebut. Oke, baik. Kita lihat buktinya. Ya, karena saya langsung aja ya, karena limit fx sama dengan L sama dengan limit hx, ya, maka untuk setiap barisan xn, di A yang konvergen ke C, berakibat fxn akan konvergen ke L ya, dan hxn juga akan konvergen ke L, dan hxn juga akan konvergen ke L. Nah, karena ini sama seperti tadi, gx selalu terletak antara fx dan hx. Untuk x yang mana? Untuk semua x elemen A. Sedangkan xn tadi adalah barisan di A, berarti semua elemen-elemen suku pada barisan xn adalah anggota A. Ya, akibatnya apa? Ya. Berarti fxn kurang dari sama dengan gxn kurang dari sama dengan hxn. Artinya apa? Karena ini gitu kan, berarti saya punya fxn kurang dari sama dengan gxn kurang dari sama dengan hxn untuk setiap n. Nah, berdasarkan sifat di atas yang pada limit barisan yang saya jelaskan, maka
maka GXN akan konvergen ke L pula. Ya, ini akan sama dengan LN menuju tak hingga. Oke, bisa dipahami di sini, teman-teman? Nah, karena ini GXN sama dengan L berdasarkan kriteria sekuensial, oleh karena itu ini titik ya, oleh karena itu berdasarkan teorema kriteria sekuensial, maka limit Gx sama dengan L. X menuju C ya. Jadi untuk semua barisan Xn di A, Xn konvergen ke C berakibat Gxn konvergen ke L. Kan sama saja mengatakan Gx sama dengan L. Ya, teman-teman. Jadi bukan hanya GXN sama dengan L saja yang mengakibatkan GX sama dengan L, bukan. Karena saya sudah punya barisan XN-nya di A dan dia itu konvergen ke C. Oke, baik ya. Itu saya cepat saja. Oke, ini definisi. Ya, ini perluasan konsep limit ya. Jadi sebenarnya ya Anda sudah paham lah ya. Ini ada di kalkulus 1, makanya saya singkat saja di sini, nggak saya detailkan. Jadi Anda sudah mengenal limit kanan dan nanti ada limit kiri. Diberikan fungsi f dari A ke R jika T titik limit himpunan A diiris dengan C tak hingga ya, maka L dikatakan limit kanan F di C dan ditulis dengan ini ada simbol plus di atasnya. Apabila, jadi ini definisi limit kanan. Apa yang berbeda dengan definisi limit? Kita lihat. Limit X mendekati C dari kanan, Fx sama dengan L. Apabila untuk setiap epsilon positif ada delta sama, sehingga untuk setiap X elemen domain dengan. Nah, di sini lihat beda ya. Di sini X min C kurang dari delta. Biasanya kita nilai mutlak kan. Jadi sebenarnya itu gini loh. Mutlak X min C kurang dari delta. Ini kan kalau limit ya. Nah, kalau nilai mutlaknya berdasarkan sifat nilai mutlak, berarti saya punya min delta kurang dari X min C kurang dari delta. Nah, kita perhatikan untuk yang ini. X min C kurang dari delta. Tetapi sebenarnya, kalau diilustrasikan, ini kan C ya. X min C ini kan kalau diuraikan menjadi apa? C min delta kurang dari X kurang dari C plus delta. Diambil yang sebelah kanan aja kan? Berarti kan yang ini. Yang ini adalah C plus delta, yang ini adalah C min delta. Jadi kalau limit kanan artinya apa? Semua mendekati C-nya ini dari kanan. Jadi hanya memperhatikan yang sebelah kanan, yang saya arsir itu. Ini ya yang berbeda. Kalau ininya sama seperti definisi limit fungsi. Oke, itu. Nah, ada limit kanan, ini limit kiri. Apa bedanya? Nah, ini bedanya ya, teman-teman. C min X kurang dari delta. Oke, ini kan sama saja dengan apa namanya nih? C min X kurang dari delta. Ini kalau saya mau tahu X-nya itu di mana, berarti kan ini C min delta kurang dari X gitu ya. Jadi dia yang sebelah kiri. Ini ya, ini C tadi ya. Ini C min delta, ya ini C plus delta. Nah, dia hanya memperhatikan yang sebelah sini. Ya, ini kan ini loh. Sumbu X kan ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, fungsi begitu kan? Nah, ini L gitu kan? Jadi dia hanya memperhatikan yang sebelah kirinya C. Nilai-nilainya ini tuh seperti apa gitu loh. Berapa di sini gitu. Oke, apakah kurang dari epsilon? Dan seterusnya. Itu limit kiri, limit kanan ya. Oke, nah Anda punya kemarin limitnya dikatakan ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Ini ya, masih ingat itu konsep di kalkulus 1 ya. Ya.
Oke, itu konsep limit fungsi. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Perluasan saya tidak detail ini. Ya, habis ini. Oke, itu adalah beberapa dasar perluasan dari konsep limit. Ada yang ditanyakan? Saya persilahkan. Tolong diperhatikan bagaimana menggunakan konsep kriteria sekuensial atau kriteria barisan ya. Bagaimana menggunakannya. Kemudian kemarin Anda punya kriteria sekuensial juga digunakan dalam sifat aljabarnya ya. Oke, sebentar saya mau lihat materi selanjutnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, kita lihat buku referensinya. Ini ya. Saya ambil semua teorema-teorema yang saya jelaskan itu ada semua di buku ini ya, teman-teman. Jadi jika Anda kurang jelas, Anda bisa langsung merujuk ke buku ini. Bukunya sudah saya share ya. Sudah saya share. Oke, ini ya. Gedenya gimana sih? Iya. View. Kelihatan nggak, teman-teman? Terlihat Bu, cuman sedikit blur gitu Bu. Nah. Oke, kelihatan? Terlihat Bu. Oke, ini tadi konsep limit kanan ya. Nah, ada semua di sini. Saya ambil dari buku ini. Oke, ini. Nah, teorema ini tadi saya belum bahas ya. Jadi sebentar. Limit kiri, limit kanan. Tadi sampai sini. Ya. Teorema ini saya tidak bahas ini tadi ya. Jadi tapi sebenarnya ini sama seperti yang tadi saya katakan bahwa berdasarkan definisi itu ini mudah. Jadi ini ekuivalen ya teorema ini ya teman-teman. Jadi ketika saya mengatakan limit fungsi f, ini harusnya fx sama dengan L itu sama ya. Kalau di buku kan dia menulisnya sederhana begitu. X mendekati C dari kanan. Ini ekuivalen dengan menyatakan ini. Ini seperti limit kriteria sekuensial. Setiap barisan xn, ini ya, setiap barisan xn yang konvergen ke C, ya, tetapi di sini dengan syarat xn-nya yang lebih dari C saja, ya. Untuk semua n elemen n, maka barisan fxn ini akan konvergen ke L. Ya, jadi sebenarnya ini hampir sama kriteria sekuensial, tetapi dia hanya memperhatikan elemen-elemen xn yang lebih dari C. Oke, gitu. Ya tadi seperti ilustrasi yang saya berikan ya. Oke, ini secara ilustrasi gambar ya. Ini untuk grafik apa nih? E pangkat super X ya. Oh iya. Ini E pangkat super X. Oke. Ini grafik ini hanya mendekati 1, tapi dia tidak pernah sama dengan 1. Kenapa sih nggak pernah sama dengan 1? Ini E pangkat berapa yang nilainya 1? Hanya E pangkat 0 kan? E pangkat 0 baru dia nilainya sama dengan 1. Tetapi di sini X-nya tidak boleh 0, gitu kan? Oke, X-nya tidak boleh 0 ini. Maka ini nggak pernah E pangkat 0, nggak pernah. Dia hanya mendekati. Nah, di sini kita lihat, ini 1 ya, yang Y-nya 1, begitu.
dia tidak pernah sama ya, tidak pernah menyentuh garis titik-titik. Ini namanya garis titik-titik berarti tidak pernah dilewati ya. Oke. Bagaimana dia mendekati dari sebelah kiri ketika X di mana begitu ya? Dia lihat ini ketika X-nya di 0 ya. Jadi tidak pernah sama dengan 0 ya X-nya. Limit itu kan hanya mendekati. Limit X mendekati 0. Ini ya. Nah, ini ya dari kiri dan dari kanan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ini tadi ya, teorema ini tidak dibuktikan karena mudah ini ya, cuma dari definisi saja. Jadi gabungkan definisi limit kanan, limit kiri, dia kan jadi limit, ya kan? Makanya ini tidak dibuktikan ya, mudah saja. Jadi intinya jika limit kanan, nilai limit kanan dan nilai limit kirinya sama, maka nilai limitnya dikatakan ada. Oke, gitu. Oke, ini contoh-contohnya nanti silakan dipelajari ya, teman-teman. Kemudian limit tak hingga. Oke. Di sini saya tidak membahas detail karena ini sebenarnya sudah di kalkulus. Jadi saya tanya kan kemarin di dosen kalkulus, jadi ini saya tidak berikan. Saya hanya mengingatkan kembali ya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali saja bagaimana definisi limit fungsi untuk yang bernilai atau menuju tak hingga. Kita lihat ya definisinya ini. Diberikan himpunan A adalah domainnya begitu. Nah, di sini lihat teman-teman di buku Bartel C dikatakan titik cluster atau cluster point, tetapi yang lebih tepat sebenarnya adalah titik limit ya. Kenapa? Karena definisi titik cluster dia ini sebenarnya adalah titik limit. Ya, jadi sekali lagi jika kalau kita ini C-nya adalah titik limit. Oke, kita katakan bahwa F menuju tak hingga ketika X mendekati C atau ditulis seperti ini ya. Ini limit fungsi Fx akan bernilai tak hingga ketika X mendekati C apabila ini ya untuk setiap alfa elemen R ya. Jadi biasanya kita pakai epsilon ya sama aja. Untuk setiap alfa elemen R maka ada delta. Kalau di buku ini ditulis delta sama dengan delta dalam kurung alfa, ini apa maksudnya? Keberadaan delta ini bergantung pada berapa nilai alfa ini. Gitu ya. Berapa nilai alfanya. Sehingga untuk semua X elemen A, ya ini masih sama, untuk setiap X elemen A dengan X min C kurang dari delta, maka nah ini Fx-nya selalu lebih dari alfa. Kalau kita kan harusnya Fx min L itu kurang dari epsilon ya. Kalau Fx-nya selalu lebih dari sembarang bilangan real positif, ya sembarang bilangan real ya ini ya, maka limit fungsi f menuju tak hingga. Oke. Apa bedanya dengan yang minus tak hingga? Kalau ini kan tak hingga, ini minus tak hingga. Dia akan menuju minus tak hingga kalau ini nilai fx-nya selalu kurang dari semua bilangan real. Oke, jadi dia menuju ke kiri ya. Fx-nya selalu menuju ke kiri. Oke. Ya, ini contoh-contohnya. Silahkan Anda pelajari ya, teman-teman. Saya tidak bahas secara detail ya. Mohon maaf. Kemudian sebenarnya tadi saya pengen langsung masuk ke fungsi kontinu, tetapi sepertinya menarik mengingatkan Anda tentang limit di tak hingga ya. Kemudian ini teorema atau sifat pada limit tak hingga ya. Jadi kalau ada dua buah fungsi f dan g dengan fungsi fx nilainya selalu kurang dari sama dengan gx untuk semua x elemen A, x tidak sama dengan c ya, maka apabila limit ini menuju tak hingga ya, apabila limit f menuju tak hingga, maka limit g juga pasti menuju tak hingga. Ya, dengan syarat ini ya teman-teman, fx selalu kurang dari sama dengan gx. Jadi kalau nanti f-nya menuju tak hingga, maka g-nya juga, limit g-nya juga menuju
tak hingga di titik yang sama. X mendekati C. C titik limit. Nah, tetapi di sini kalau G-nya menuju minus tak hingga, maka F-nya juga ngikut menuju minus tak hingga. Kenapa kok enggak F yang menuju minus tak hingga, G-nya ngikut? Beda ya. Kita lihat ini buktinya. Nah, di sini buktinya diketahui limit F sama dengan tak hingga dan alfa sembarang bilangan yang diberikan. Maka kita dapat memilih delta. Kenapa kita dapat memilih delta? Karena sudah diketahui F ini sama dengan tak hingga. Oke, limit F sama dengan tak hingga. Sehingga apabila mutlak X min C kurang dari delta dan X elemen A, maka ini. Ini sampai sini. Sampai sini hanya karena F sama dengan tak hingga. Berdasarkan definisi ya. Definisi tadi. Tetapi karena diketahui fx kurang dari sama dengan gx, ya untuk semua x elemen A, maka untuk x min c ini, untuk x min c yang sama ini, maka gx juga lebih dari alfa. Oke, ini alfa ya ini. Harusnya ya, bukan A ya, ini alfa. Harusnya alfa ya, bukan A. Oke, ini koreksi buat buku ini harusnya ya. Maka Gx lebih dari alfa. Ini artinya apa? Kalau untuk semua X elemen A, apabila ini kurang dari delta berakibat Gx lebih dari alfa, berarti sama saja mengatakan limit G sama dengan tak hingga. Ya. Jadi ini hanya menguraikan yang diketahui saja, teman-teman. Diketahui, jadi kuncinya ada dua. Karena diketahui limit ini sama dengan tak hingga dan fx kurang dari sama dengan gx. Oke? Tuh. Nah, untuk bukti yang B katanya analog atau sama saja, similar ya. Kemudian definisi ya di sini. Oke, ini limit kiri, limit kanannya menuju tak hingga. Oke, limit kiri, limit kanan menuju tak hingga. Kita lihat, jika C titik limit himpunan dari A diiris C, delta, jadi intinya untuk X yang lebih dari C gitu ya, maka F dikatakan menuju tak hingga terhadap atau masing-masing minus tak hingga begitu ya. Sebentar. Oke, nanti F menuju tak hingga berarti ini, yang ditulis ini berarti untuk setiap alfa ada delta, sehingga untuk semua X, kalau X min C kurang dari delta berarti Fx lebih dari L. Nah ini hampir sama kan seperti definisi limit fungsi F menuju tak hingga tadi untuk F mendekati C, cuman di sini yang berbeda ini, A diiris C, tak hingga, atau sebenarnya hanya memperhatikan untuk X yang lebih dari C. Nah, untuk yang minus tak hingga berarti nanti dia hanya memperhatikan untuk X yang kurang dari C. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini sama saja. Respectively itu maksudnya berlaku pula begitu ya untuk yang Fx kurang dari L. Jadi maksudnya ini kalau F menuju minus tak hingga, ini yang lain sama. Ini jadi minus tak hingga. Yang tidak dikurung berarti sama. Di sini yang berbeda hanya ini yang menuju tak hingga Fx lebih dari alfa. Yang menuju minus tak hingga Fx kurang dari alfa. Baik, gitu. Oke, ini contohnya nanti silahkan dilihat. Jadi mohon maaf saya tidak detail untuk limit di tak hingga ya. Ini hanya beberapa perluasan dari konsep limit ya. Tetapi bagi teman-teman terapan atau analisis terkadang menggunakan ini ya. Jadi Anda perlu tahu, makanya tetap saya berikan sekilas begitu ya konsepnya, karena konsepnya hampir sama. Jadi kenapa jarang diberikan di analisis real? Karena konsepnya sama ketika kita berbicara limit fungsi bernilai real ya, nilainya L. Tetapi oke lah di sini kita bahas supaya Anda tahu begitu ya. Tapi belajarnya atau cara memahami konsepnya itu sama, makanya jarang saya berikan ya.
Oke, sebentar. Ini. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini hampir sama tadi. Jadi limit F itu akan sama dengan L ketika X menuju tak hingga. Nah, sekarang X-nya menuju tak hingga, bukan X menuju suatu bilangan real ya, bukan X menuju C. Tetapi di sini X menuju tak hingga ya. Ini ada yang menulisnya limit fx sama dengan L, atau lebih sederhana dia menulisnya seperti ini. Maksudnya adalah untuk sembarang epsilon ada suatu yang sama ya, hanya simbol saja, ada delta atau ada K sama aja yang bergantung pada epsilon, tetapi dia lebih dari A ya. Di mana A-nya itu siapa? A adalah ini, lihat ya. Oke. Sehingga untuk sembarang X yang lebih dari K atau X lebih dari delta, maka fx min L kurang dari epsilon. Ini konsepnya ya. Konsep bagaimana kalau limit menuju tak hingga. Kalau Anda di kalkulus itu Anda menggunakan L'Hopital gitu ya. Ya kan? Oke, baik. Ini definisinya, ini sifat. Nah, ini sama seperti kriteria tadi, makanya tadi saya katakan cara belajarnya sama kan. Ini di limit biasa juga ada. Ya kan, ini kriteria sekuensial kan. Nah, ini hampir sama ya, makanya tidak diberikan. Bukannya Anda tidak diberikan, tapi sebenarnya Anda diminta untuk belajar sendiri ya, teman-teman. Makanya ini kita buka bersama supaya nanti Anda pelajari begitu ya. Jadi kalau suatu saat Anda ditanya konsepnya, Anda sudah tahu, oh ini sebenarnya konsepnya hampir sama. Nah, di sini lihat, kalau di limit fungsi f ketika x menuju c, di sini untuk setiap barisan xn di dalam A, begitu ya, hanya di dalam A, di dalam semua elemen domainnya. Tetapi di sini lebih dikhususkan lagi, A diiris dengan A, tak hingga. Di mana A-nya adalah sembarang bilangan real ya. Oke, kita nggak tahu A-nya itu berapa. Ya, ini. Sehingga limit barisan xn menuju tak hingga. Jadi kalau xn, kalau kita di kriteria barisan xn konvergen ke C, begitu ya. Kalau di sini karena x menuju tak hingga, kalau di sini kalau xn-nya menuju tak hingga, jadi dia divergen ya ini. Jadi kalau xn divergen atau limit barisan xn-nya menuju tak hingga, maka barisan fxn juga akan konvergen ke L. Jadi kalimat 1 dan 2 ini ekuivalen. Lihat teman-teman, ini sama seperti bagaimana kita memahami konsep kriteria sekuensial. Ya. Baik, itu silahkan nanti Anda pelajari di buku ini ada semua. Jadi saya tidak memberikan PR, tapi PR-nya adalah belajar bagaimana memahami konsep ini. Oke, mungkin saya kasih tahu dari sekarang. Ujian kedua sifatnya adalah lisan. Saya akan tes satu persatu Anda tentang konsep. Jadi kalau kemarin Anda tentang praktis, jadi ujian kedua saya mau lisan, tidak ditulis, mungkin nanti akan kita zoom 5 orang, kita sepakati jamnya. Oke, baik teman-teman yang belum bergabung di sini silahkan nanti dikasih tahu bahwa karena ujian kedua adalah sifatnya bagaimana saya menilai mahasiswa memahami konsep. Oleh karena itu silahkan belajar dari sekarang bagaimana memahami konsep-konsep yang sudah dijelaskan. Ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Ada? Baik, teman-teman, saya rasa itu. Jadi nanti kalau nanti konsep limit fungsi ini sudah selesai, saya masuk ke fungsi kontinu ya. Saya masuk ke fungsi kontinu, silahkan Anda pelajari dulu. Di buku ini ada ya. Buku ini sudah lumayan paling enak yang saya gunakan ya. Ini Weierstrass yang kita kemarin bahas sifatnya ya.
Jadi Bolzano-nya bukan, jadi 2 orang, Bolzano sama Weierstrass. Weierstrass-nya ini, ya, dia ini orang Jerman ya, tua banget ya ini fotonya. 1815, 1897, berarti kira-kira Anda masih di mana ini? Masih di awang-awang ya? Oke, baik teman-teman, itu ini terkadang menarik membaca yang di depan ini ya. Jadi nggak usah takut bahasa Inggris ya. Anda tinggal copy paste ke Google Translate ya. Kalau Anda nggak bisa mentranslate-nya. Tapi sebenarnya bahasanya mudah ya. Oke, baik. Kalau Anda tertarik, jadi terkadang dengan membaca kisah-kisah di depannya ini akan memotivasi kita untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut ya. Oke, baik teman-teman, itu jangan lupa minggu depan saya masuk ke fungsi continue. Setelah selesai fungsi continue, berarti bab 5 ini selesai, maka saya akan adakan ujian kedua, ya, yaitu sifatnya lisan. Saya akan pilih acak, baik kelas A atau kelas B, ya. Nanti saya akan pilih 5 orang, kita Zoom bersama. Saya ingin tahu seberapa jauh Anda memahami konsep. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.